Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini di hari pertama bekerja lagi setelah Lebaran kemarin, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan jika ada hal-hal yang terdapat dalam konten di video-video YouTube saya itu ternyata tidak sesuai atau tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf ya. Tidak ada unsur kesengajaan dalam hal tersebut. Mudah-mudahan teman-teman selalu berbahagia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melihat kembali apa yang terjadi di dalam praktek sehari-hari. Di hari pertama ini saya melihat banyaknya kasus-kasus gangguan kecemasan yang masih mudah terpicu oleh situasi fisik ya atau psikosomatik, dan ini seringkali menjadi pertanyaan nih banyak pasien bahwa sebenarnya yang mana duluan yang harus diobatin. Kembali saya ingatkan bahwa dasar dalam penggunaan pengobatan untuk pasien-pasien psikosomatik adalah bagaimana kita bisa mengatasi gejala dulu ya. Jadi how to relieve the symptoms dan mengurangi kekambuhan atau mencegah kekambuhan. Ini penting. Jadi nomor satu memang tetap harus bagaimana si pasien itu dibantu dulu untuk mengatasi gejalanya sendiri. Nah, kalau kita ketemu dengan masalah di dalam praktek, saya suka melihat banyak orang yang ketika datang ke psikiater gitu ya, ke dokter jiwa, itu seringkali lupa gitu bahwa sebenarnya dia dulu tuh banyak masalah gejala-gejala fisik gitu. Jadi dia langsung aja tuh cerita mungkin akibat trauma masa kecil, akibat kondisi lingkungan yang mencemaskan segala macam. Padahal waktu dengan dokter penyakit dalam, dokter saraf, dokter spesialis lain nggak pernah fokus dia ke masalah-masalah seperti itu. Nah, sebagai dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik, tetap saya harus memfokuskan dulu pada gejala fisiknya dulu. Apa nih yang penting untuk diperbaiki ya? Karena ini dulu nih ya. Kita mau menghadapi situasi yang lebih dalam seperti kayak masalah trauma atau masalah kepribadian, masalah kecemasan yang berkaitan dengan cara pikir yang selama ini salah. Itu perlu waktu, teman-teman ya. Nggak ada yang bisa datang ke dokter jiwa terus langsung baik dalam segera itu. Kebanyakan kalaupun bisa demikian itu kasusnya ringan sebenarnya ya. Kalau saya sih kebanyakan memang jarang ketemu kasus yang ringan. Kebanyakan kasus-kasus yang datang ke saya cukup berat. Kebanyakan masalah juga berkaitan dengan faktor-faktor di sekitar lingkungan orang tersebut juga. Kemampuan olah pikir dan olah diri dari teman-teman juga harus diperhatikan selain daripada pengobatan. Karena pengobatan inilah yang sering jadi biang keladi stigma negatif terhadap psikiater atau dokter jiwa. Dikiranya pasien itu diajak untuk ketergantungan dengan obat. Padahal tidak demikian ya teman-teman ya. Obat bertujuan lebih kepada untuk membantu supaya stabilitas di otak ataupun di sistem saraf pusatnya itu menjadi jauh lebih baik. Setelah membaik, maka si pasien jadi gejalanya berkurang, pikiran-pikiran negatif tentang situasinya juga berkurang, dan saat itulah baru kemudian kita membantu diri kita untuk menjadi jauh lebih baik. Ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Jadi bagaimana proses perubahan ini terkait dengan bagaimana yang duluan harus kita perbaiki dulu. Nah, menimbang antara kalau kasus psikosomatik yang paling dominan seperti lambung, apa yang mana duluan yang harus diobatin dok? Lambungnya dulu, cemasnya dulu, atau keduanya, atau bagaimana? Sebenarnya konsep berpikirnya adalah yang mana dulu yang gejalanya muncul. Oh, ada gejala gangguan lambungnya, ada cemasnya juga. Ya udah dua-duanya aja diperbaiki. Karena sebenarnya dua-dua inilah yang menjadi dasar aktivitas sistem saraf yang nggak seimbang dan kemudian terjadilah gejala-gejala psikosomatik. Jadi kalau teman-teman seringkali bertanya kepada saya dan merasa bahwa ada kebingungan mana yang harus saya perbaiki duluan dok, ini dulu atau yang ini dulu, sebenarnya sama aja gitu. Dalam prosesnya itu dua-duanya berkaitan. Saya misalnya menyarankan seminggu pertama di dalam pengobatan psikiater atau psikosomatik yang saya tekuni,
si pasien makan obatnya dulu diminum, nanti baru pelan-pelan dilepasin, ya obat lambungnya maksudnya, obat mahnya itu diminum dulu seminggu, tapi setelah itu baru dilepas. Begitu juga kondisi-kondisi yang berkaitan dengan salah satunya terkait dengan bagaimana mengelola kecemasan tersebut. Ini yang seringkali jadi lebih panjang obatnya daripada mengubah hanya pengobatan dari sisi lambungnya aja. Karena seperti yang pernah saya bilang, kalau orang sakit lambung itu biasanya cukup makan obat 3-4 hari udah baik seharusnya. Seminggu lah paling lama. Tapi kalau misalnya memang problemnya kronis, misalnya IBD gitu ya, ada radang di kolonnya atau di usus besarnya, ya tentunya berbeda lah dari psikosomatik gitu ya. Tapi apakah orang penyakit IBD itu nggak boleh punya penyakit cemas? Orang yang mengalami sakit jantung, diabetes nggak boleh punya cemas? Ya enggak juga. Makanya kenapa dua-duanya bisa terjadi. Jadi cemas ini adalah suatu kondisi komorbid. Komorbid cemas pada kondisi medis umum. Inilah yang paling penting. Sehingga kalau kita di bidang psikosomatik itu pengertiannya psikosomatik medis itu luas ya, bukan cuma gejala psikosomatiknya, tapi bagaimana peran dokter jiwa itu berhadapan dengan kasus-kasus, misalnya ada orang habis melakukan bypass atau melakukan pasang ring dan mengalami cemas, insomnia, kita bantu di situ. Ada pasien yang mengalami diabetes, kecemasannya ada, kita bantu. Ada orang yang gejalanya lambung, ada diabetes, ada juga stroke, lansia pula. Bagaimana cara pengobatan ketika si orang ini mengalami gangguan tidur? Maka kita bantu di situ. Inilah sebenarnya kompleksitas masalah yang berkaitan dengan gangguan cemas. Besok hari Sabtu tanggal 14 Mei saya akan pergi ke Jambi, dan di sana saya akan bersama dengan dokter-dokter jiwa di sana mengedukasi teman-teman sejawat dokter umum untuk lebih bisa membantu diri mereka sendiri untuk melihat perspektifnya kalau saya mengatasi gejala-gejala fisik pada pasien-pasien gangguan psikosomatik, kapan saya harus datang ke dokter jiwa, kapan si dokter harus menyarankan si pasiennya untuk datang ke dokter jiwa. Karena hal ini sangat penting. Semakin cepat diberesin, semakin awal, maka kemungkinan untuk menjadi jauh lebih sembuh, lebih cepat, lebih baik akan jauh lebih bagus juga buat teman-teman. Tapi kalau lambat pengobatannya, seringkali agak susah nantinya untuk berproses. Apalagi banyak dikaitkan dengan sistem saraf pusat yang memang kondisi gangguan lambung atau jantung itu seringkali berkaitan. Sehingga orang tuh kepikiran terus, jangan-jangan saya ini sakit jantung beneran loh dok, bukan sakit cemas. Nah, itu pikiran-pikiran negatif itulah yang seringkali menghantui dan membuat makin sulit pasien itu untuk sembuh. Jadi apa yang saya tadi terangkan sebenarnya adalah bahwa kompleksitas masalah gangguan psikosomatik pada kasus-kasus di praktek itu tidak sesederhana orang dengan pikiran traumatiknya dihilangin aja terus hilang selesai gitu ya, enggak. Karena kita tahu sendiri bahwa otak kita ini sudah lama kepake dengan berbagai macam konteks di dalam pikiran ini. Dan ini yang membuat kita harus perhatian pada situasi-situasi yang berkaitan dengan cara mengelolanya. Makanya jangan lupa ya untuk selalu menerapkan mantra kita bersama. Ikhlas, sabar, dan sadar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya dan teman-teman juga melakukan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Bye-bye.